Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum belajar, coba dia berdoa dulu lah ya. Sebelum belajar malah kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Kemarin yang waktu online tugas di rumah ada kesulitan nggak? Ingat nggak tugasnya? Jangan-jangan lupa ya? Oke, kemarin kan kita sudah coba untuk membuat konten atau kata kunci nomina dari setiap teks laporan percobaan yang di halaman 14 dan 15, ya kan? Oke, terus di halaman berikutnya, di halaman 17 itu ada percobaan tentang bagaimana kemarin kita menemukan pembuluh silem pada tumbuhan dengan satu tumbuhannya digunting akarnya, satu lagi tumbuhannya dibiarkan berakar. Satu dikasih cairan warna biru, satu lagi dikasih cairan warna merah. Kamu bisa baca di buku itu, tapi ternyata setelah 3 hari dibiarkan, sama-sama batang dan daunnya itu ada cairan. Jadi disitulah bisa kita lihat bahwasanya ada akar maupun tidak ada akar, dia sama-sama tetap dia ada pembuluh silamnya gitu. Jadi pembuluh silam itu tidak hanya di akar tapi juga ada di batang, daun, dan bunga. Oke? Kalian kelas 9C kan? Absennya ada? Yang biasa kalian isi itu? Bentar ya. Biasanya yang kalian isi yang panjang itu mana? Nggak ada? Absennya? Nggak ada? Nah, terakhir ada di halaman 27. Bagaimana kita bisa membuat laporan percobaan membuat pelangi. Yang ini ada di rumah dikerjakan, yang halaman 27. Udah? Sebagian ada yang kirim dari WA, sebagian, tapi baru 2 orang kayaknya yang kirim dari WA. Selebihnya nggak ada. Hah? Iya. Selebihnya ada yang ngerjain di buku latihan nggak? Kalau ada yang ngerjain di buku latihan, maksud saya kumpul biar saya nilai gitu. Biar lebih ada pertinggalnya. Ada yang ngerjain di buku latihan? Oke, kalau nggak ada nanti boleh di rumah tetap dibuat ya, supaya kita paling nggak setiap bab itu ada satulah latihannya gitu, atau 2 gitu, jadi ada pertinggal nilainya. Coba kita isi dulu halaman 26, kita gilir ya, mulai dari kamu nanti saya tunjuk gitu. Halaman 26, coba buka bukunya. Nggak ada bukunya ya? Gimana ya? Oh, saya foto aja kalau nggak. Yang lain juga belum ada? Udah? Yang belum ada kongsi lah. Oh, kalau nggak kamu duduk sini lah bentar. Ya, halaman 26. Oke. Nah, di situ katanya contoh ya saya isinya ya. Kan katanya isilah titik-titik berikut ini dengan kata tugas yang tepat.
Nah, kata tugas itu adalah salah satu konten kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Jadi kan yang dimaksud dengan kata tugas adalah jenis kata yang kalau dia dipisahkan dengan kata lain dia nggak punya makna atau sering disebut sebagai morfem terikat. Contoh dari kata tugas apa aja? Pertama ada konjungsi, terus ada kata sandang, ada lagi kata depan, partikel. Partikel ini maksudnya seperti lah, ka, ta, pun, itu ya. Ada lagi imbuhan. Nah ini contoh morfem terikat. Kenapa dikatakan dia morfem terikat? Karena kalau dia nggak ngikat kata lain dalam kalimat, dia nggak punya arti. Contoh konjungsi. Konjungsi itu kan kata hubung. Apa contohnya? Dan, atau, bahkan, tetapi, gitu kan? Kata sandang seperti si, sang, kaum. Kata depan seperti di, ke, dari, daripada, oleh, kepada, ya kan? Terhadap. Imbuhan seperti me, ber, di, ter, ya kan? Kalau itu kita biarkan di kalimat, maka dia nggak akan punya fungsi, nggak akan punya pola. Contoh, kita belajar di ulunuha. Saya hapus ulunuhanya. Kita belajar di. Bisa nggak? Nggak bisa. Atau misalnya kamu artikanlah, apa arti dan? Apa arti dan? Nggak ada kan? Ya memang dia bernilai penambahan, tapi dia nggak punya arti apapun kalau kita biarkan dia sendiri. Apa artilah? Apa artikah? Apa arti di? Kan nggak ada. Nah maka dikatakan dia sebagai kata tugas. Karena apa? Karena dia perlu kata lain supaya dia berfungsi atau berpola. Nah jadi di konten kebahasaan teks laporan percobaan, itu kata tugas menjadi salah satu ciri kebahasaannya. Lengkapnya di halaman 24 tuh yang paling bawah. Coba kamu lihat masing-masing. Yang pertama ada memperkenalkan aspek umum, kata tugas, terus menggunakan kalimat aktif, tidak ada urutan waktu, terus menggunakan kata benda. Contoh kata benda nggak harus benda asli ya, meja, kursi, buku memang kata benda. Tapi kalau dia berimbuhan pean dan kean, itu juga termasuk kata benda. Contoh, rajin kata apa? Sifat. Tapi kalau kita buat kerajinan, dia jadi kata benda. Artinya kalau dia yang dimaksud dengan nomina, ya itu bisa imbuhannya pean atau kean. Gitu dia. Jadi nggak mesti dia ini harus kata benda asli gitu ya. Terus beberapa laporan menggunakan istilah teknis. Istilah teknis itu adalah istilah yang merujuk pada bidang ilmu tertentu. Contoh misalnya dalam biologi ada istilah fotosintesis. Dalam agama istilahnya ada toharoh. Mungkin dalam kimia ada istilahnya reaksi asam basa gitu kan. Nah itu namanya kata teknis yang memang hanya ilmu itu yang bisa jelaskan gitu. Mungkin kalau kita bilang proses equilibrium di PS misalnya atau di ekonomi, artinya keseimbangan, tapi keseimbangan bagaimana itu kan kita nggak tahu. Nah itu artinya adalah kata teknis. Jadi dia hanya bidang ilmu itu yang sanggup menjelaskan. Makanya biasanya di laporan percobaan pasti ada kata teknis. Kenapa? Karena dalam laporan semua jenis pernyataan umum itu kita lakukan pendefinisian. Kalau kamu buat penelitian tentang hewan, kamu definisikan hewan berdasarkan ilmu biologi. Kamu buat penelitian tentang manusia, kamu definisikan manusia berdasarkan ilmu sosial. Gitu kan? Jadi ada kata teknisnya di setiap bidang ilmu itu. Oke? Ini konten-konten kebahasaannya yang secara rinci dan sering muncul di soal. Jadi harap diingat, kalau bisa diingat gitu. Jadi kalau jumpa di soal, oh ini kata teknis nih gitu. Oh ini nomina gitu.
Sampai di situ dulu, ada pertanyaan nggak? Inti dari K13 itu sebenarnya adalah struktur dan kaidah kebahasaan. Selama kamu udah tahu struktur, kaidah kebahasaan, udah deh, satu bab ini sebenarnya kita anggap lewat aja udah bisa gitu. Tapi masalahnya sering yang lupanya itu di struktur dan konten bahasa gitu. Oke, coba kalau untuk strukturnya kemarin apa-apa aja, coba kita ulang. Pertama ada pernyataan umum yang di halaman 24 tuh. Lalu ada uraian penjelas. Jadi dia ada pernyataan umum, ada uraian penjelas di setiap aspek strukturnya. Oke? Jadi dia ada pernyataan umum, ada aspek penjelas. Seperti di halaman 22 contohnya. Pernyataan umumnya apa? Terus aspek penjelasnya ada tipe 1, 2, 3, 4. Nah, itu struktur teks laporan. Jadi didefinisikan dulu objeknya. Dan kalau yang sudah selesai mencatat, coba halaman 26 sama-sama kita baca ya. Nanti lanjutannya saya coba satu-satu. Apa yang ada di dalam benak Anda ketika mendengar kata tikus? Nah, kan dia suruh isi kata tugas. Berarti yang kita isi kalau nggak konjungsi, kata sandang, kata depan, partikel atau imbuhan ya. Tiap orang punya jawaban sendiri. Bahkan sebagian besar bisa dibilang akan mengaitkannya dengan penyakit dan kotoran. Berarti jawaban pertama apa tadi? Ketika, yang kedua bahkan, yang ketiga dengan. Ya kan? Banyak orang yang masih memang merendahkan tikus. Namun, hewan yang khas ini tumbuh berambut dengan tubuh berambut lebat dan moncong panjang itu sebenarnya termasuk hewan pintar. Karakter tikus dalam Tom and Jerry dan Mickey Mouse adalah sanjungan cukup untuk seekor tikus. Tikus sangat pintar dan diketahui memiliki kemampuan menyelesaikan masalah. Katanya, jika Anda meletakkannya di dalam sebuah labirin, jika berarti ya, ia akan menemukan jalan keluar dengan cepat. Tikus termasuk hewan sosial yang sangat jinak, bisa dilatih dan bisa melakukan banyak trik sulit. Selain itu, para ilmuwan gitu kan pasti sudah paham bahwa tikus merupakan objek penelitian. Dokter hewan dan ahli binatang juga tahu bahwa tikus pun sebenarnya bisa jadi hewan yang sangat menarik untuk piaraannya. Lalu Dr. Christina Califorda dari Universitas Texas A&M mengatakan sebagian besar orang sering salah paham terhadap tikus. Menurut staf mengajar di sekolah kedokteran hewan dan biomedika itu, tikus tidak selamanya menjadi momok yang muncul dalam got. Oke, coba mulai dari kamu. Yang baju hitam, kita terus ya. Coba isi. Baca sambil isi, coba dari kata banyak itu. Yang banyak orang beranggapan tikus kotor. Habis itu apa isiannya gitu? Yang paragraf kedua dari bawah. Dah, coba sambil dibaca sambil isi. Nanti banyak sampai udah kamu isi itu lanjut ke temanmu gitu. Apa kira-kira isiannya? Perlawanan kan, banyak orang yang beranggapan tikus itu kotor. Akan tetapi, atau namun bisa tuh, namun sesungguhnya tidak demikian gitu. Bacalah nanti sampai sesering seekor kucing, baru lanjut lagi gitu. Oke, lanjut kamu. Saya bisa menjadi orang pertama yang mengatakan kepada Anda bahwa itu bisa menjadi peliharaan yang bukan bicara kali
dan ya. Mencobanya dan mengatakan oke, good. Selanjutnya Selain itu, tikus adalah hewan yang ekspresif. Dia bisa mengeluarkan ekspresi ketawa atau suara sedikit ketika bingung. Tikus juga berenang yang sangat baik. Ada banyak pilihan tikus untuk dipelihara dari yang warna hitam, abu-abu, merah, merah, dan biru. Mau yang bertelinga pendek atau panjang juga ada. oke, lanjut yang di belakang. Oke, kamu. Hanya saja berdasarkan aktivitas seksualnya tidak dibatasi. Hanya saja jika ya. Hanya saja jika aktivitas seksualnya tak dibatasi. Oke, selanjutnya yang di belakang. Iya, maka populasinya bisa meledak. Selanjutnya. Tikus bisa mengembang 15.000 anak sepanjang hidupnya. Heeh. Sepasang tikus bisa menurunkan 15.000 anak sepanjang hidupnya. Bahkan, tikus betina hampir menghabiskan waktu hidupnya untuk hamil. Seekor tikus dapat hidup antara 1 hingga 3 tahun. Jadi, masihkah Anda memandang rendah pada tikus? Jadi, kata tugas itu yang dimintanya supaya kita jeli bagaimana meletakkan konjungsi tadi gitu. Ada beberapa jenis tipe sebenarnya supaya kalian nggak bingung menentukan gitu. Tipe konjungsi itu ada beberapa. Ada dia yang menyatakan penambahan. Jadi kalau dia mau menambahkan sesuatu pakai bahkan, terus dan. Kalau dia antar kalimat boleh pakai selain itu. Kalau dia tipenya perlawanan atau pertentangan, maka kamu bisa pakai tetapi, sedangkan kalau di antar kalimat pakai namun. Kalau dia menyatakan tujuan atau manfaat, boleh pakai agar supaya. Kalau dia menyatakan apa lagi ya? Syarat. Nah, ini boleh pakai kata jika. Jika saya ranking 1, saya akan dibelikan handphone. Kalau ranking 1, kalau enggak kan enggak, berarti syarat dia. Apabila kalau, nah itu ya. Terus yang sering-sering muncul penyebaban juga, penyebaban. Ya seperti karena, sebab, akibat. Kalau waktu seperti ketika, sejak ya. Ketika, sejak, terus kemudian. Lalu. Nah itu ya, jadi kalau misalnya kita menghubungkan itu ya lihat hubungan kalimatnya apa gitu. Kalau misalnya dia menampakkan perlawanan berarti pakai tetapi, sedangkan namun. Kalau dia menunjukkan tujuan supaya agar. Kalau dia ada syaratnya berarti jika gitu. Jadi lihat pola atau fungsi masing-masing dari konjungsinya gitu. Itu perlu diingat sih gitu. Karena kan kalau di SMA tidak lagi gurunya ini kata hubung, ini kata depan, nah nggak gitu lagi kan. SMA itu jenis-jenis kata itu udah harus tahu lah minimal, karena kan ini pelajaran dasar sebenarnya. Gitu. Jadi kita sampai pukul 9.10 ya.
Udah sampai di situ coba dibaca dulu, ada pertanyaan nggak? Di konten kebahasaannya juga misalnya frasa benda gimana? Terus misalnya bagaimana sih kalimat aktif gitu? Gimana kalimat aktif? Oh iya, silakan. Ya, ada pertanyaan? Coba, siapa namanya? Lupa saya. Fauzan. Ini yang di belakang baju putih. Kenapa? Oh, pantas. Gak apa-apa. Siapa namanya yang ini? Ilham. Yang ini? Siapa? Jabar? Jabalul ya? Jabalul kan? Jabarulai. Kamu? Hah? Adit. Al-Fadid. Fadid. Oh. Fadil. Oh, Fadil. Ini? Hah? Ali. Kamu siapa namanya? Lupa saya. Hah? Afdalul. Oh iya, Afdalul. Coba kalian tahu nggak kalimat aktif gimana? Contoh satu kalimat aktif gimana? Supaya saya ini nggak begitu sering lupa-lupa lagi, bagusnya kalian tulislah nama kalian di sini. Jadi saya tahu, oh ini yang gelombang ini gitu. Coba ditulisin namanya. Kamu buat nomor 1, 2 gitu. Tulis nama lengkap kalian. Jadi saya sambil masuk itu sambil kenal gitu. Kalau nggak ditulis di absen, saya nggak ingat. Coba si Jabarul Lail ya. Ya, coba kayak mana kalimat aktif? Nggak tahu. Nah, gimana kalimat aktif? Oke, good. Berarti aktif itu imbuhannya mu ya. Kalau saya berlari di lapangan aktif pasif. Saya terjatuh pasif. Saya dipukul kakak pasif. Oke. Berarti dari bentuknya itu kita bisa tahu bahwasanya yang aktif itu imbuhannya selalu kalau yang pasif itu imbuhannya ter. Gitu ya. Terus di situ katanya juga nomina, frasa. Frasa itu adalah kelompok kata. Kelompok pasti lebih dari satu kan? Berarti yang namanya frasa itu pastilah gabungan minimal 2 kata. Jadi supaya kalian tahu, jadi di atas kata frasa, klausa, kalimat. Nah, si frasa ini kata orang, dia adalah kelompok kata.
Nah, kelompok kata ini gabungan dua kata berarti kan? Berarti minimal dua kata. Terus dia bermakna denotasi. Terus dia mengisi satu pola. Contoh, saya membeli buku baru. Saya ini kan subjek ya. Saya subjek, membeli predikat, buku baru objek. Mana di sini yang satu pola ada dua kata? Buku baru. Iya, berarti buku barunya ini yang namanya frasa. Gitu. Paham ya? Ustaz, ini kan ada juga dua. Kenapa nggak frasa? Beda. Ini dua kata, tapi dia udah dua polanya. Sementara si frasa tadi harus dua kata, tapi satu polanya. Gitu dia. Nah, terus kenapa harus bermakna denotasi? Denotasi makna yang gimana tuh? Sebenarnya. Kalau konotasi kiasan. Kalau saya bilang di sini konotasi, maka dia berubah jadi idiom. Contoh, kepala besar, tangan kanan, angkat topi, tangan panjang. Itu maksudnya kan bukan yang itu sebenarnya. Kalau misalnya tangan panjang tuh maksudnya pencuri, kepala besar tuh orang sombong, angkat topi itu hormat. Nah, itu namanya idiom. Frasa itu selalu menggunakan kata yang bermakna sebenarnya. Terus di buku kamu katanya apa? Menggunakan frasa benda. Berarti intinya benda. Contohnya inilah. Ini intinya apa? Buku kan? Buku kata apa? Benda. Nah, inilah yang namanya frasa nomina atau frasa benda. Gitu dia. Paham? Jadi namanya frasa benda sama kata benda itu beda. Kalau buku tuh kata benda, frasa benda itu buku baru gitu. Pokoknya dia dua kata mengisi satu pola. Paham ya? Kalau dari segi distribusi unsur, sebenarnya nggak semua frasa itu punya inti. Jadi gini, kalau dia dibagi dari distribusinya, dia ada frasa namanya frasa endo, ada frasa eksosentris. Yang endo ini dia punya inti, jadi dia bisa dibuang salah satu. Kalau si ekso ini nggak punya, maka dia nggak boleh dibuang. Contoh, paman saya akan datang bulan depan. Subjeknya mana nih? Iya, paman saya akan datang bulan depan, keterangan waktu, ya. Berapa di sini frasanya berarti? Hah? 3, oke. Di sini kita lihat mana yang endo, mana yang ekso. Ini yang akan datang siapa? Paman apa saya? Pamannya akan atau pamannya datang? Oke, pamannya datang bulan apa datang depan? Bisa pamannya datang bulan? Nggak bisa kan? Pamannya juga nggak bisa datang depan. Nah, berarti ini adalah frasa eksosentris. Yang ini adalah endo. Kenapa? Si ekso dia tidak bisa dipecah. Kalau dipecah, dia akan kehilangan makna atau pola. Bisa ya? Jadi kalau nanti ditanya lagi di buku-buku, cobalah isi frasa nomina dari, misalnya ujian ya, isilah frasa nomina dari kalimat berikut. Dan tahulah kalian, jangan nanti, kemarin kan ada saya buat soal frasa, terus kalian isi kata gitu, atau kalian isi kalimat. Jadi frasa itu adalah gabungan dua kata, bukan kalimat, bukan juga kata, gitu ya. Di rumah dari kita kemarin ada kontrak ya, kontrak membaca, ya kan? Kontrak membaca itu sebenarnya 1 bulan 1 buku, tapi saya sempitkan jadi 1 semester 1 buku dengan catatan setiap hari itu membaca minimal 2 paragraf, gitu ya. Jadi dia 1
satu semester bisa lah dapat satu buku kayaknya. Satu semester kan panjang. Coba halaman 25 kerjakan di buku latihan. Tapi di rumah kita nggak ada tugas-tugas lagi ya. Yang dari nanti ada tugas. Tapi kalau kalian tetap muka misalnya seperti ini, tugasnya di sini aja udah selesai gitu. Coba itu di buku latihan, buku kita jadi ada dua ya. Satu buku catatan untuk yang seperti ini. Terserah kalau buku catatan itu mau digambar-gambar atau gimana, yang penting dicatat. Tapi kalau latihan harus rapi dan jangan sampai hilang-hilang, karena nanti di akhir semester semua latihan kalian itu akan direkap untuk nilai rapor. Gitu. Jadi halaman 25 coba katanya istilah pernyataan generik atau pernyataan umumnya. Contoh ya nomor 1. Tangkai induk bunga, tangkai bunga, dasar bunga, daun pelindung, daun tangkai kelopak, mahkota, benang sari putih. Itu bagian dari apa? Bunga. Ya udah isinya berarti bunga. Gitu aja. Sampai ini bisa hati, Iya, sampai 3 itu. Tapi dibuat definisinya, bunga itu apa gitu. Soalnya bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangan secara generatif. Ya kan? Generatif itu secara kawin. Makanya dia benang sari dan kepala putih. Tinggal 2 lagi kalau kamu kerja itu di buku latihan buatnya. Halaman 25 tugasnya ya. Iya, tapi dibuat definisinya ya. Paham kan? Iya, di buku latihan. Kalau nggak ada buku latihannya di situ dulu boleh lah, nggak apa-apa. Nah. Iya. Nggak usah. Tapi ditulislah itunya mikrofon speakernya itu, jadi tahu itu pernyataan umum dari mana. Iya. Hah? Bunganya nggak usah lah, karena kita jawab 2, 3 aja. Yang nomor 2 dan 3. Udah, tadi absennya udah ditulis. Sampai mana? Udah? Udah kamu tulis nama kamu? Iya, nggak apa-apa, tulis aja, tapi buat gelombang 2 gitu.
Udah semua nih kan? Abdullah ya? Abdullah. Panggilannya Abdullah? Oh, Ali. Filham, panggilannya Filham. Iya. Jabarul, panggilannya Jabar. Atau Lail. Udah, kumpul lah sini biar saya nilai. Kok baru lagi? Kemarin yang mana bukunya? Ini semalam kan nulis buku baru. Oh, Ini buku baru. pelatihan. Iya. Rantai makanan kok nggak dibuat ininya? Apa? Ini definisinya. Di bawahnya itu kan ada Ustaz. Iya, di bawah itu ada. Ada ya? Di dalam mata. Iya, tapi kan rantai makanan apa adalah gitu buat definisinya. Oh. Rantai makanan itu adalah serangkaian perpindahan energi dari proses makan memakan dari produsen ke konsumen. Energi dari proses makan dan dimakan oleh produsen dan konsumen. Belajar rantai makanan kelas 7 kan? Belajar rantai makanan kelas 7 kan? Kelas 6 udah ada. Kenapa? Ya udah, berarti udah tahu ya? Udah siap? Sini biar saya nilai. Ini buat definisinya. Ini apa? Ini apa definisinya, pengertiannya? Oke. Nah, Jabarur.
Kok namanya? Filham Fariji. Udah? Biar ini kita udah hampir habis waktunya. Biar saya bisa ke kelas berikutnya. Eps. Udah nggak apa-apa, nanti aja ditulis. Oke, sini. Bisa sih, iya ini harusnya didefinisikan. Nanti dibuat definisinya ya. Rantai makanan apa gitu. Oke ya, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum. Nanti kita bisa lanjutkan lagi kok yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.